Halo semuanya, selamat datang di channel Xiao Yuan 1167. Di video kali ini kita ada segmen baru, namanya Sotoy. So tahu banget kalau ngebahas mainan. Nah, di video kali ini kita ada kedatangan tamu. Saya ngundang dia, yaitu murid SMP tapi udah suka dengan yang namanya Gundam. Nah, sebelum kita lanjut membahas koleksi mainan Gundamnya, kita perkenalan dulu biar lebih enak ya. Oke, Vi, kenalan dulu. Namanya siapa, terus hobinya apa, dan biasanya keseharian kamu ngapain? Halo semuanya, nama saya Muhammad Lutfi Arsi dari SMP 28 Bandung. Saya kelas 8. Kalau untuk hobinya, kalau untuk sekarang saya mungkin sudah tidak terlalu bermain Gundam. Sekarang saya udah fokus ke basket, tapi kalau dulu ya saya memang bermain Gundam sampai merakit ya sampai banyak lah. Oke. Kalau Bapak lihat ini, kalau misalnya Gundam itu kan kebanyakan tuh orang dewasa ya. Kalau anak kecil tuh justru jarang, kalau setahu Bapak. Tapi bisa nggak kamu ceritain awal dari kamu itu kenal Gundam? Awalnya saya dulu sukanya tuh kayak robot gitu, kayak dari Transformer. Terus waktu itu saya pas ulang tahun dikasih sama robot Gundam sama Om yang udah jadi. Jadi dulu mah kata Om tuh buat dipajang aja, tapi karena saya dulu nggak ngerti apa itu kayak pajang itu kayak gimana, jadi saya mainin 2 bulan 3 bulan hancur aja. Ulang tahunnya usia berapa, Vi? Kalau boleh tahu? 3 atau 4 tahun, Pak. 3-4 tahun. Ya. Dikenalin Gundamnya yang udah dirakit atau yang udah jadi dikasih? Yang udah jadi. Yang udah jadi. Ya. Waktu itu masih inget nggak jenis Gundamnya apa? Seingat saya dulu tuh masih dikasih Gundam yang kecil yang ukuran HG. HG. Ya. Oh, bukan SD, bukan? Bukan. Oh, oke. Kalau boleh tahu ya, di rumah itu punya berapa koleksi, Pi? Berapa ya? Tuh, Pak. Kalau dihitung-hitung tuh, kalau di rumah hampir keseluruhan selama umur kamu nih ya, pas dari awal tahu Gundam sampai usia terakhir kamu beli Gundam itu koleksinya ada berapa? Yang masih utuh atau yang udah? Mau yang masih utuh atau sama yang udah rusak? Dari dulu sampai sekarang, Pak. Dihitung. Aduh. Berapa? Nah, saking banyaknya, jadi dia juga bingung ya ngitungnya berapa. Saking banyaknya. Padahal kalau saya di rumah, kalau ngitung punya berapa Gundam tahu sih, karena ya masih sedikit koleksinya. Tapi kalau Luffy kayaknya masih bingung. Berapa, Vi? Kalau dari dulu mungkin udah sekitaran 15-an lebih atau kurang. Ya 15 mah dikit aku. Itu yang masih baru, yang masih apa? Masih utuh atau gimana? Itu yang masih utuh, tapi kalau yang buat dari kecil itu nggak tahu deh, Pak. Oh. Jadi itu yang masih ada yang masih bisa berdiri lah, Pak. Oh. Kalau yang udah itu paling kan udah 20-an partnya lebih. udah nggak lengkap. Ya. Tapi kalau yang masih berdiri gini, masih dipajang nggak, Vi? Kalau yang part-part yang nggak lengkap hilang atau rusak? Biasanya udah aku masukin ke kardus gitu, Pak. Udah aku taruh-taruh. Kalau boleh tahu, biasanya kalau part Gundamnya hilang atau rusak, itu dimainin sama kamu atau misalnya hancur sama saudara atau apa gitu? Bisa sama saudara, adik, ataupun hewan peliharaan. Hewan peliharaan, hewannya apa? Kucing. Kucing. Ada berapa kucing? 1. Tapi dibiarin ngerusak mainan yang waktu itu sempat aku taruh di meja komputer. Si kucingnya tiba-tiba naik, nyampe ya lompat, kena Gundamnya jatuh ke bawah. Sakit hati nggak, Vi? Ya pasti ya sakit apa, soalnya udah saya rakit. Waduh, sayang banget ya. Tapi untungnya nggak ada part yang patah, jadi masih bisa disambung. Nggak ada yang bisa disambung. Ya. Oke, Vi, pertanyaan selanjutnya ya. Biasanya kalau toko yang jualan Gundam itu kan gak sembarangan toko mainan itu ada semua Gundam itu. Misalnya kalau kita mau ke toko A, toko B, toko C, itu belum tentu ada kita temuin jualan Gundam. Nah, biasanya kalau Lutfi beli koleksiannya di mana, Vi? Di mall sih, Pak, kayak di Pascal, TSM, PVJ. Tapi kalau misalnya mau lebih banyak, ininya ke pameran. Kalau ke pameran itu biasanya apa ya, tipe-tipenya banyak. Mungkin lebih komplit lah. Oke. Kalau online pernah nggak, Vi, beli?
Pernah waktu itu pas COVID, soalnya saat COVID kan nggak bisa kemana-mana, jadi belinya secara online. Ada ini nggak missing part atau misalnya ada yang memang hilang gitu atau memang gimana gitu? Waktu itu sempet ada yang hilang satu part, tapi saat beli itu yang beli kedua, tapi kalau buat beli yang pertama komplit, nggak ada yang hilang. Komplain nggak ke si penjualnya? Masih komplain sih Pak, soalnya ya Diganti? Diganti? cuman bilangnya permintaan maaf dah. Oh, oke. Aduh, sayang banget ya. Harganya berapa tuh, Vi, pas waktu beli online? Oh, yang hilang atau Ya, yang hilang? Untung belinya nggak terlalu mahal sih Pak, Berapa? 200-an. 200, tapi tetap uang kan? Iya, tetap uang Oke. sih. Harganya, Vi, biasanya kalau kamu beli harga koleksiannya Lutfi Ya. dari kisaran, kira-kira kisaran berapa yang paling murah dan yang berapa yang paling mahal? Terus kalau bisa sebutin ukuran skalanya berapa? Oh, siap. Mungkin yang paling dari yang paling murah. Dari paling murah itu sekitaran 200 ribuan. 200. Soalnya itu yang SD. Skalanya? Yang SD, Pak. SD. Yang SD. Terus kalau yang paling mahal 600-700 itu yang MG. MG. Ya. Oh, kalau Yang isi. kalau boleh jujur, Vi, kamu sukanya ukuran skala berapa? Tergantung ini sih Pak, kayak mood. Jadi kalau mau yang dapat kayak yang besar atau mau yang bikinnya lama, ambilnya yang RG MG. Oh. Tapi kalau mau yang bikinnya cepat ya palingan HG. Oh, oke. Kalau Bapak sendiri sih biasanya suka yang modelannya HG, Vi. Soalnya biasanya kalau HG ya teman-teman lebih mudah dirakit, terutama untuk para pemula. Dan nggak lama nih teman-teman kalau ngerakit HG ya. Nah, yang kayak gini ini nggak lama. Tapi kalau yang kayak begini ini biasanya ada kerangkanya ya, Vi ya? Ya ada kerangka dalamnya. Ada Jadi kerangka. harus bikin kerangkanya dulu, baru bisa dipasang body-bodinya. Terus bisa dalamnya kokpitnya bisa dibuka. Bisa yang ini? Coba bisa nggak nih sekarang? Bentar. Ini Coba bisa. liatin ya teman-teman ya. Soalnya beda Gundam yang ukuran kecil sama yang gede itu beda. Kalau ini juga ada bisa kayak keluar ijo-ijonya gini loh Pak. Mana? Taunya harus ada ditarik dikit. Ya, sip. Oke teman-teman, sesi terakhir yang saya mau tanyain ya ke Lutfi, terutama untuk teman-teman di sini yang nonton sebagai pemula yang suka Gundam, karena di sini juga pasti banyak Vi yang suka Gundam tapi mereka itu baru-baru mengenal gitu Vi yang namanya Gundam. Nah, kalau boleh tahu Vi, tips atau pesan buat teman-teman pemula kalau misalnya mereka pengen beli Gundam, apa nih Vi pesan-pesannya? Kalau misalnya dari dulu udah suka yang kayak ngerakit-rakit, mungkin udah boleh lanjut kayak yang udah lumayan. Tapi kalau masih belum takut kenapa-napa, lebih baik ke HG dulu. Tapi kalau masih kecil atau masih baru mulai banget, mungkin ke SD dulu, jangan langsung ke HG. Soalnya HG perbandingan sama SD juga lumayan. Oke, tapi rekomen ya kalau pemula dari HG dulu mulai. Ya, kalau udah bisa kayak yang dulu itu udah bisa ngerakit-rakit dulu dikit-dikit. Nah, mungkin mulainya dari HG. Tapi kalau baru mulai banget, masih belum kayak tahu bisa ngerakit gimana, mungkin ke SD dulu. Oke, Vi, yang terakhir banget ya. Nggak tahu nih ada pertanyaan lagi apa nggak, tapi yang pasti yang terakhir. Dan Gundam itu biasanya kan nggak sembarangan ya pakai alat-alatnya ya. Nah, Ya. kalau untuk pemula kan biasanya kalau misalnya beli tang harga 50.000, Ya. beli tang harga 100.000, ya daripada harga kisaran segitu mendingan beli Gundam baru, bener nggak? Ya, Nah, menurut kamu nih rekomendasi memang harus pakai tang atau memang pakai peralatan apa dulu aja, gunting, cutter seadanya dulu atau gimana, Vi? kalau Pesan dari Lutfi. misalnya itu kalau baru mulai mungkin yang adanya dulu, seadanya dulu. Soalnya saya juga dari dulu juga masih pakai gunting atau cutter. Saya masih Oh. belum lanjut ke kayak pakai cutter gitu. Ah. Itu kayak mulai-mulai sekarang aja. Tapi kalau dulu paling pakai gunting atau cutter. Jadi kalau baru mulai mah lebih baik pakai yang ada aja di rumah. Jangan maksa beli alat-alat, takutnya nanti baru nyoba terus udah nggak suka kan lebar uang juga. Oke, pernah ngelukain tangan? Sering. Sering, oke. Karena memang biasanya kalau yang pemain Gundam, ya terutama yang suka custom nih teman-teman, yang biasanya suka dirusak-rusakin atau misalnya di beda-bedain gitu ya, dirubah-rubah lah.
biasanya memang konsekuensinya adalah luka di tangan. Karena memang kalau Gundam nggak pakai alat yang baik dan benar, biasanya memang suka melukai tangan si perakitnya ya. Ya. Oke, begitu aja teman-teman dari channel Xiao Yuan 1167 di segmen Sotoy, so tahu banget kalau ngebahas mainan. Nanti kita akan ketemu lagi bersama teman-teman yang lain yang suka dengan hobi mainan. Ya, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Ya, thank you.